Shalom Sobat STTI, selamat pagi. Saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebelum kita menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab kita, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, kita mau mendengarkan isi hati Tuhan pada hari ini, namun sebelum itu kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh dengan kasih setia dan penuh dengan belas pengampunan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna yang menyertai kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami boleh bangun, kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami mau memulai setiap tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Namun sebelumnya kami mau mendengarkan isi hati-Mu, berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu kali ini, dan kiranya setiap hati kami boleh diperbarui, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, pernahkah dosa mengintimidasimu? Dan pernahkah kamu merasa tidak layak untuk menjalani hidup ini lagi? Dan pernahkah kamu melihat setiap tugas dan tuntutan di hadapan kamu yang perlu kamu tunaikan, namun kamu terjebak, stuck, dan tidak maju untuk melakukannya? Ada sesuatu yang harus kamu kejar, tapi kesalahan kamu, pelanggaran kamu, dosa-dosa kamu selalu mengintimidasi kamu, selalu menghampiri pikiran kamu, selalu terngiang di telinga kamu, dan membuat kamu bertanya-tanya, Tuhan, apakah aku masih layak? Tuhan, apakah Engkau mengampuni aku? Tuhan, apakah aku masih bisa Engkau pakai? Dan Tuhan, apakah aku masih bisa jadi berkat buat orang lain dan masih bisa memuliakan nama-Mu? Saudara, pada kesempatan kali ini judul renungan saya ialah Tuhan mengampunimu dan Tuhan masih mau memakaimu. Kita akan belajar dari tokoh yang bernama Daud. Nah, di musim Natal ini pasti kita akan sering menemui Matius 1 ayat 1 sampai seterusnya, sampai yang ke-12 menjadi ayat yang sering dipakai untuk melihat silsilah Yesus Kristus. Nah, kita akan membaca ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Matius 1 ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yang ke-6 yaitu Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Saudara-saudara, perhatikan di ayat yang ke-6. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Kita tentu ketika melihat ayat ini kita akan mengingat kesalahan Daud, pelanggaran Daud, bagaimana kisah kejatuhan Daud dalam dosa ketika ia menghampiri Batsheba, istri dari panglimanya Uria. Ketika itu Daud berzina dengan Batsheba, dan akhirnya ketika Daud mau menutupi kesalahannya, dia membunuh panglimanya sendiri, Uria. Selanjutnya kita tahu bahwa Nabi Nathan akhirnya menghampiri Daud, dan ketika itu Daud menyesal akan kesalahannya, Daud menyesal akan dosa-dosanya, dan dia datang kepada Allah dan mengakui setiap kesalahannya. Nah, sungguhkah Allah mengampuni Daud? Mengapa Daud bisa menerima pengampunan dari Allah? Mazmur 51 menjelaskan bagaimana Daud menyesali setiap perbuatannya. Bagaimana Daud menyesali setiap perbuatannya dan akhirnya Allah mengampuni dia. Mazmur 51 ayat yang ke-4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat-Mu kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali.
Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah aku dari segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, kita akan benar-benar memperhatikan bagaimana Daud mengakui setiap dosanya di hadapan Tuhan. Yang pertama, ia mengakui kejahatannya, ia mengakui kesalahannya dan dosanya, dan dia mengakui bahwa dosa juga mengintimidasi dirinya. Dia berkata, aku senantiasa bergumul akan dosaku, kata Daud di ayat yang kelima. Yang kedua, dia mengakui bahwa hanya terhadap Tuhan sajalah dia berdosa dan melakukan segala hal yang jahat. Dan dia berkata, dia siap menerima hukum dari Allah, dia siap menerima keadilan Allah, supaya adillah keputusanmu, kata Daud kepada Allah. Dan dia menyadari juga tuntutan Allah, bahwa Allah adalah mengkehendaki kebenaran, hati yang murni, batin yang murni, hati yang suci di ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Dia meminta pembaruan dan pentahiran dari Allah untuk membersihkan dia dari dosanya. Dia meminta pembaruan roh yang teguh supaya apa? Supaya dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Di ayat yang ke-9. Bersihkanlah aku daripada dosaku, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju, kata Daud kepada Allah. Dia memohon kepada Allah di ayat yang ke-12, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang suci daripadaku. Ya, itulah bagaimana Daud mengakui setiap kesalahannya di hadapan Tuhan. Pada zaman Perjanjian Lama, kita tahu bahwa ketika ada orang yang berdosa, itu perlu mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan untuk pengampunan dosanya. Namun Daud dengan percaya dirinya berkata bahwa Allah tidak berkenan akan korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban kesembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk, dan itu tidak dipandang hina oleh Allah, kata Daud di ayat yang ke-19. Mazmur 51 tentu menggambarkan betapa hancurnya, betapa patahnya, betapa remuknya hati Daud akan dosanya, betapa dia sangat menyesali pelanggarannya. Dia dengan tulus hati mengakui hal itu dan meninggalkan perbuatannya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mempunyai kesalahan, ketika kita mempunyai pelanggaran, ketika kita memiliki dosa yang selalu mengintimidasi kita, mari akui itu di hadapan Tuhan. Datanglah kepadanya. Akuilah bahwa terhadap Tuhanlah kita berdosa, terhadap Tuhanlah kita melakukan segala yang jahat, yang tidak berkenan kepada Dia. Apakah Allah mengampuni dosa Daud? Tentu Allah mengampuni dosa Daud. Walau Allah tidak menghilangkan keputusan yang adil. Kita tahu bahwa Daud kehilangan anaknya yang pertama, anaknya mati, dan Daud menerima keadilan yang dari Allah. Daud menerima konsekuensi yang daripada Allah. Nah, apakah Allah mengingat dosa-dosa Daud? Daud berkata dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai yang ke-12, dia berkata, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ya, walau ia adil dan ia memberikan konsekuensi kepada kita, dia tidak membalas setimpal dengan apa yang kita lakukan terhadap dia. Dapatkah kita membayangkan betapa jauhnya timur dari barat? Demikianlah Tuhan melupakan dan membuang segala pelanggaran kita, membuang segala dosa-dosa kita dan tidak mengingat itu lagi. Begitulah juga kita. Tuhan memang akan memberikan ganjaran terhadap dosa kita, namun Dia tidak akan mengingat-ingat kesalahan kita lagi jika kita mau datang kepadanya dan mengakui setiap kesalahan kita. Dan apakah Daud masih dipakai oleh Tuhan? Apakah Daud masih dipandang oleh Tuhan? Tentu. Matius 1 ayat yang ke-6 menjelaskan bahwa Yesus sendiri adalah keturunan Raja Daud.
Yesus yang adalah Tuhan, lahir dari keturunan orang yang berdosa. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa harus ditulis istri Uria? Kenapa tidak Batsheba? Kenapa tidak menggunakan nama? Kenapa harus menggunakan latar belakangnya bahwa Batsheba adalah istri Uria? Namun semata-mata itu bukanlah karena Allah tidak mengampuni. Sungguh pun Allah pasti mengampuni Daud dan tidak mengingat-ingat kesalahan Daud lagi. Namun justru kisah Daud dapat menjadi saksi bahwa tiada kata lain yang lebih tepat untuk mengungkapkan bahwa Allah dengan penuh belas kasihan menunjukkan bahwa Daud menerima pengampunannya daripada Tuhan, dan Tuhan masih mau memakai Daud. Oleh garis keturunannya lah Yesus hadir di dunia. Dia mengampuni Daud dan masih memakainya. Dan Mesias hadir bagi kita oleh keturunan orang yang berdosa itu. Mesias hadir bagi kita menjadi penyelamat kita oleh orang yang mengakui kesalahannya itu, oleh orang yang menyesal akan pelanggarannya itu, dan oleh orang yang telah diampuni dosanya itu. Saudara-saudara, memang dosa yang hadir dalam diri kita seringkali menghalangi kita untuk maju, dan mungkin kita sering terhalang untuk datang kepada Allah karena pelanggaran kita, karena dosa kita. Jika kita masih bergumul dengan dosa kita, masih terintimidasi akan dosa kita, akuilah di hadapan Tuhan, datanglah kepadanya, hampirilah Dia dengan hati yang hancur, dengan hati yang patah, dengan hati yang remuk. Terimalah pengampunannya, dan syukurilah betapa besar pengampunan yang Dia berikan kepadamu. Bawalah dirimu siap untuk dipakai, untuk menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi hormat kemuliaannya. Tuhan masih mengampunimu dan Tuhan masih mau memakaimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.